Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Minggu ini One Piece memang libur. Namun akhir-akhir ini dalam acara TV Jepang yang menyiarkan kegiatan boyband Arashi bertemu dengan Oda Sensei pada kantor Shueisha. Seperti biasanya, pada acara TV kali ini dilakukan juga wawancara oleh boyband Arashi ini yang menghasilkan beberapa hal yang sangat menarik. Untuk informasi bahwa pada bulan Januari kemarin, Arashi pernah membuat klip video yang berkolaborasi dengan One Piece. Untuk link videonya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Interview atau tanya jawab ini dilakukan oleh Oda Sensei dengan boyband Arashi di kantor Shueisha. Dan di sana, para member Arashi langsung saja bertanya bahwa secara konsep cerita One Piece ini akan berakhir dalam berapa lama lagi. Di sana Oda Sensei langsung saja menjawab bahwa tinggal 4-5 tahun lagi. Kemudian Oda Sensei juga ditanya apakah gambaran untuk mengakhiri One Piece sudah ditentukan, dan Oda Sensei menjawab tanpa ragu, ya, sudah ditentukan dan tidak salah lagi. Lalu di sini juga ada fakta menarik. Ternyata setiap adanya pergantian editor, Oda Sensei akan menceritakan semuanya kepada editor tersebut sampai dengan gambaran peristiwa akhir dari cerita One Piece. Dan editor yang sekarang pun mengiyakan bahwa semua editor terdahulu One Piece pun mengetahui tentang akhir cerita One Piece ini. Dan Oda Sensei beserta editor pun mengatakan dengan lantang bahwa akhir cerita One Piece ini akan sangat menarik sekali. Kemudian hal menarik lainnya di sini yang diperlihatkan adalah diceritakannya tentang kegiatan 1 minggu dari Oda Sensei, yaitu dari hari pertama hingga hari ketiga dalam 1 minggu. Jadwal Oda Sensei adalah membicarakan dan membuat NEM atau NIM untuk manga One Piece. NEM atau NIM di sini maksudnya adalah dalam suatu pembuatan manga ada tahapan yang disebut dengan NIM, yaitu tahapan dalam pembuatan manga untuk menggambar konsep pembagian panel, penempatan gambar karakter, dan perencanaan balon teks dan kalimatnya. Pembuatan NIM ini memiliki deadline yaitu pada hari keempat. Namun Oda Sensei sendiri mengatakan bahwa sebagian besar NIM-nya tidak selesai di hari keempat. Dan di sini juga Oda Sensei mengatakan bahwa ketika ia tidak bisa menyelesaikan NIM-nya dalam 4 hari itu, editornya akan datang untuk mengingatkannya. Oda Sensei mengatakan hal ini dengan nada mengeluh. Contohnya seperti ini, ya dia nanti datang, berisik tahu. Dan di sini juga Oda Sensei mengatakan bahwa dia juga ternyata membaca manga yang sedang hits dan laku saat ini. Namun menariknya, Oda Sensei mencari manga itu di Google dengan kata kunci manga menarik. Kemudian hal yang dibahas dalam acara TV ini selanjutnya adalah tentang hal-hal menarik tentang Oda Sensei menurut para mantan editor Oda Sensei. Hal menarik nomor 5. Hal ini diceritakan oleh editor pertama Oda Sensei yang menceritakan bahwa One Piece pernah gagal 3 kali dalam rapat pemutusan manga untuk terbit di Manga Shonen Jump. Pada waktu itu, editor senior di sana berkata kepada Oda bahwa naskah NIM kali ini cukup bagus, namun aku tidak percaya akan gagal. Namun terhadap hal itu, Oda Sensei malah berkata, justru aku yang lebih tidak percaya. Namun di sini Oda Sensei tidak menyerah karena ia mempunyai keinginan untuk menulis manga di majalah yang sama dengan senior yang ia kagumi, yaitu Akira Toriyama sebagai penulis Dragon Ball. Hal menarik nomor 4 adalah diceritakan oleh editor generasi ke-6. Ia mengatakan bahwa sang editor pernah melakukan meeting dengan menggunakan telepon, pernah paling lama selama 12 jam. Dalam meeting menggunakan telepon ini, Oda Sensei memang tidak selalu berbicara. Sebagian waktunya digunakan sambil menggambar NIM manganya. Tidak jarang juga sang editor malah tertidur ketika meeting dalam telepon kali ini. Hal menarik nomor 3 adalah editor generasi ke-8. Oda Sensei suka bercanda. Ceritanya seperti ini. Ketika sang editor generasi ke-8 ini bekerja untuk Oda Sensei di hari pertama, kata-kata pertama yang Oda Sensei katakan padanya adalah ganti, yang jika di Jepang itu berarti meminta ganti orang yang datang untuk melayani kita. Ketika sang editor mendapat perkataan seperti itu dari Oda Sensei, ia pun langsung shock dan bertanya-tanya apakah ada sistem seperti ini untuk editor majalah Jump. Namun ternyata ini adalah candaan dari Oda Sensei kepada editor ini.
Hal menarik nomor 2 adalah masih dari editor generasi ke-8 bahwa Oda Sensei pernah menghabiskan uang puluhan juta untuk memainkan gacha. Pada waktu itu, Oda Sensei menginginkan karakter langka Shanks yang sedang ada. Hal menarik nomor 1 adalah masih dari editor generasi ke-8, yaitu tentang Oda Sensei yang menangis membaca nim manganya sendiri. Pada waktu itu, Oda Sensei tidak menyelesaikan nim manganya pada deadline yang ditentukan, dan hal itu membuat bagian penerbit dan editor agak marah karena harus menunggu. Namun, ketika sang editor mendapatkan nim manganya dan membacanya, sang editor pun menangis. Lalu, ketika sang editor berkata kepada Oda Sensei bahwa ia membaca nemnya sambil menangis karena ceritanya sungguh menarik, di situ Oda Sensei pun berkata, "Aku pun menulisnya sambil menangis." Dan ternyata hal yang membuat Oda Sensei menangis ini adalah ketika Oda Sensei menggambar cerita tentang Rebecca yang akhirnya bertemu dengan ayahnya. Dan di sini Oda Sensei juga berkata bahwa jika aku tidak menangis ketika menulisnya, maka artinya ini belum layak untuk dibaca oleh para pembaca. Hoho, sungguh menarik wawancara Oda Sensei kali ini. Namun acara ini belum selesai. Hal selanjutnya yang dibahas di sini adalah tentang best 3 scene yang Oda Sensei sukai, yaitu yang ketiga tentang pesta api unggun di Pulau Langit, yaitu ada pada chapter 253. Panel tersebut adalah panel yang paling dinantikan oleh Oda Sensei untuk digambar. Kemudian scene yang kedua ada di chapter 496, yaitu ketika Robin berkata, "Ih, lengket," dan mengelapkan tangannya ke Usopp. Hal ini Oda sukai karena meski ini merupakan hal kecil, namun ini juga mungkin terjadi jika di dunianya. Kemudian scene nomor 1 yang paling Oda sukai adalah scene pembukaan arc Wano Kuni, yaitu pada chapter 909. Oda di sini mengatakan lagi bahwa ia menyukai tentang drama sejarah, samurai, dan tentang ninja. Sebenarnya Oda Sensei berniat untuk menulis tentang ninja lebih awal, namun karena pada waktu itu masih ada serial Naruto, jadi Oda Sensei mengurungkan niatnya. Namun di sini Oda Sensei juga mengatakan bahwa masih banyak hal yang ingin Oda Sensei gambarkan, dan hal itu pasti akan sangat menarik. Jadi itulah hal-hal menarik yang ada pada interview Oda Sensei oleh para member boyband Arashi ini. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau hal yang ingin nakama bahas di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo Goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.